Gua kasih aja jempol tuh, ada 5 jempol kalau lu bisa ngelihin sama gua. Enggak aku siram itu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu aku udah kasih pagar. Lu kalau datang sini gak bisa lihat rumah gua, gak bisa serius. Di rumah belum ditangkap, siapa lagi yang menangkap aku coba? Makanya kalau buat laporan itu yang jelas, laporannya jelas, bukti-buktinya jelas. Orang Kristen aja udah maafkan, kok kalian pula yang repot. Lu juga coba dicari kasus yang lain lah yang bisa laporkan. Jangan bertahan di situ. Itu kan namanya mengisi orang Kristen. Orang Kristen aja udah ucapkan maaf, udah bilang kami maafkan Tuhan logika, semua bilang gitu. Lu aneh-aneh ngelapor atas nama umat Kristen. Umat Kristen yang mana yang lu wakili? Kami ya mewakili seluruh umat Kristen melaporkan Tuhan logika. Keren. Coba di sini orang-orang Kristen di sini ada nggak yang pernah mewakilkan untuk melaporkan aku sama orang-orang itu? Coba. Tapi ada nggak? Coba orang Kristen di bawah ada nggak pernah mewakilkan untuk melaporkan atas nama aku kepada orang-orang itu? Coba. Tidak. Waktu doang. Tuh. Aku Kristen yang maafkan Tuhan. Tidak, enggak bang. Tuh. Orang di sini semua nggak ada yang pernah mewakilkan. Masa mewakilkan tidak laporan sama Tuhan logika itu. Tulisannya kami mewakili seluruh umat Kristen. Umat Kristen mewakilkan. Itu bohong, itu bisa dituntut kalian tuh. Itu teman-teman Kristen kalau melaporkan balik itu bisa lah. Bisa kalian laporkan balik. Kenapa? Tidak ada orang Kristen, seluruh orang Kristen itu mewakilkan, itu ada. Itu bisa dituntut balik tuh. Itu pembohongan publik namanya. Penipuan itu secara terang-terangan. Oh, mewakili seluruh umat Kristen yang mana? Jadi tanda kami. Atau umat Kristen itu mana? Siapa lagi? Hai Bom. Aku gak ada penonton. Sudah. Sudah juga. Kamu ngapain? Ngapain? Nggak ngapa-ngapain, cuman nengok-nengok layar HP. Yuk kita keluar. Oh, kawat dah. Kenapa entok dilaporkannya? Nggak tahu. Bukan aku yang laporkan entok. Logika iblis. Logika. Tuh logika itu betul. Tapi itu salah lobby ya ulang. Entok beda penista betul itu. Coba di sini ada teman-teman Kristen, nggak ada tuh yang pernah mewakilkan kalian laporan. Coba kita tanya jawab ya. Yang mau, ya silakan kirim permintaan yang mau saya tanyakan. Ya, kita bahas Kristen. Yang menikah sudah kami maafkan. Coba ini kita main ini teman-teman ya. Yang Islam Kristen lain, saya ada pertanyaan buat kalian. Yang Islam ada, Kristen ada. Halo. Ya, halo Bang Logika. Silakan Bang, perkenalkan nama sama agamanya dulu Bang. Nama saya Gibran Bang. Agama saya agama Kristen Bang. Oh Kristen, iya Bang. Jadi ini ya Bang, abang naik ke atas tuh. Aku ada 1 atau 2 pertanyaan. Nanti setelah itu baru abang mau bertanya atau bernarasi boleh Bang di rumahku. Tapi sebelum ke abang, aku mau bertanya berapa hal dulu Bang. Abang udah kenal Tuhan logika belum Bang? Kenalnya ada di ini Bang, di medsos Bang, di wajah Bang.
Oh di medsos, tapi udah tahu kan bang bagaimana masa lalu aku, bagaimana ini maaf bang ya bersih kok. Ya, abang udah kenal saya itu dengan masa lalu saya udah kenal belum bang? Kesalahan saya. Kalau kesalahan masa lalu bang, memang saya dengar sama tipe-tipe di bawah. Coba dah. Yang lalu biarlah berlalu gitu loh bang. Iya, jadi ada gini bang, kan mereka tuh kok ini logika belum ditangkap, kok logika ini. Jadi gini bang, kemarin kan aku dilaporkan di atas penistaan agama oleh orang muslim, bukan orang Kristen laporan saya. Tetapi di dalam laporan tersebut mereka mengatasnamakan apa namanya mewakili seluruh umat Kristen. Jadi di waktu yang berkesempatan ini saya mau nanya bang, kalau sepengetahuan abang, benar nggak bang, seluruh umat Kristen telah memberikan mewakili memberikan ini kepada mereka bang, hak untuk mewakili umat Kristen. Kalau dari abang pribadi gimana bang? Ada sih bang. Jadi kalau abang sendiri dengan orang-orang yang abang kenal gitu, ke Kristen yang abang kenalkan gitu, emang ada atau enggak bang? Sekali lagi bang, ada atau enggak mewakilkan kepada mereka untuk melaporkan saya bang? Enggak ada bang, enggak ada. Wah nggak ada. Tuh dengar di bawah, tolong dong yang salah yang kalian yakin saya dilaporkan itu mengatasnamakan seluruh umat Kristen, tolong naik nanti yang muslim ya. Saya mau tahu siapa satu orang aja minimal gitu yang mewakilkan itu mengatasnamakan seluruh umat Kristen. Karena ini kesalahan besar bang. Ini bisa dituntut balik ke orangnya bang sebenarnya. Karena mengatasnamakan ini fitnah. Ini apa namanya? Ini kejahatan seperti ini, gitu. Nah kalau abang pribadi gimana pendapat abang bang? Di mana mereka mengatasnamakan seluruh umat Kristen itu telah memberikan mereka hak untuk melaporkan saya. Jadi waktu gitu. Kalau dari abang sendiri gimana bang? Kalau menurut saya bang, kalau memang abangnya nggak terbukti mewakili umat Kristen, apa aja udahlah bang, nggak usah sih perpanjang, biarkan aja. Memang nggak ada. Saya memang mengakui tidak ada ini bang, tidak ada abang mewakili umat Kristen itu tidak inilah. Itu bang. Iya. Yang bilang itu, oh ya udahlah biarkan aja bang. Urusan perpanjang udah. Iya lucu aja aku bang. Mereka melaporkan tapi atas nama mewakili seluruh umat Kristen. Bingung kita kan, tahu umat Kristen yang mana yang diwakili oleh mereka ini. Tapi oke lah, dari abang pribadi sudah menyampaikan hal perkara seperti itu. Terima kasih abangku. Silakan bang, abang ada niat mau bertanya atau bernarasi bang di tempat saya bang. Karena saya nggak bisa naikkan orang banyak bang. Jaringan tempat saya ini susah sekali bang. Kalau naikkan orang itu nanti ini ya lecah jaringannya. Silakan bang. Aku mau bernarasi aja lah bang. Boleh silakan bang. Saya bilang tadi perkenalan diri tadi bang, saya agama Kristen. Jadi ya semua intinya semua agama itu, seseorang itu menurut agama tujuannya untuk kebaikan. Jadi untuk itu ya marilah kita saling menghargai di negara kita ini. Jangan sampai dengan keimanan kita atau agama yang kita peluk jadi ada mengandung kebencian di antara kita. Jadi ya untuk hal itu udahlah, jangan ada lagi yang hilang, yang agama saya benar, agama ini itu salah. Kalau boleh nggak usah lah ada di pola pemikiran hal seperti itu lagi lah. Artinya kalau memang kita itu merasa agama kita itu benar, udahlah kita imanin dengan sendirinya aja pribadi, nggak usah kita kaitkan dengan agama orang lain. Rasanya itulah saya sampaikan di sini bang. Terima kasih bang. Oke, terima kasih bang Gibran ya untuk ininya dan juga untuk jawaban tadi, untuk narasinya juga. Jangan lupa bang doakan saya bang, mudah-mudahan kasus-kasus yang sudah kita angkat itu bisa kita selesaikan dengan baik dan benar bang, seperti itu ya bang ya. Izin saya turunkan bang, kita mau ganti dulu dengan nama. Terima kasih bang. Follow ya bang, saya follow ya bang ya.
Oke bang, terima kasih bang. Oke, selamat malam bang, salam toleransi. Toleransi. Bayangkan bisa ada di bawah TP, oh ini orang yang jaga Al-Quran. Bayangkan kata. Orang yang jaga Al-Quran pula kata di sini. Aduh, aduh. Coba kita lihat satu-satu guys, ini dia mengganggu jelek sekali. Halo, selamat gabung Bang Ige Timur. Iya, selamat malam. Dari Islam atau Kristen bang? Kristen mas. Oh dari Kristen. Kalau dari Kristen aku ada satu pertanyaan bang. Nanti setelah satu pertanyaan baru abang boleh mau bertanya ke bernarasi izin ya bang ya. Iya. Ya jadi gini bang. Jadi ada 3 laporan atas nama Tuan Logika di Polda Sumut dan 1 laporan atas Tuan Logika di Polda Riau. Mereka kurang lebih isi daripada laporan itu adalah mereka Suaranya putus. Halo? Suaranya putus-putus bang. kalau sekarang ya, Oh, masih putus. jadi kan makanya naik ke bawah. Ini udah bagus ya. Oh iya, oke. Lanjut pak. Ya, makanya aku nggak bisa naik banyak bang. Soalnya jadi aku parah di sini. Iya. Oke, saya bertanya bang, ini bang, apakah menurut abang benar seluruh umat Kristen telah telah mewakilkan kepada mereka untuk melaporkan saya? Bagaimana tanggapan abang tentang itu? Apakah benar atau tidak? Atau apa tanggapan abang? Silakan bang. Kalau tanggapan aku, ya kita jangan tercepat ngomongin orang. Kita lihat saja apakah betul atau tidak. Kebanyakan zaman sekarang kan kebanyakan zaman media sosial. Jadi kita jangan dulu percaya. Oke, terima kasih bang. Intinya, kalau saya simpulkan, berita itu bisa jadi tidak benar. Kenapa? Mereka tidak bisa membuktikan orang Kristen yang mana yang telah menjadi wakil itu. Iya. Naik aja, Mr. Brother Billy naik aja. Brother Billy 3 juta ini, yuk naik. Bang Billy naik aja di sini. Ya. Oke, siap bang. Silakan bang. Abang mau bertanya ke bernarasi abangku? Saya mau bertanya boleh? Boleh, kalau bertanya nggak boleh bernarasi, tapi abang boleh bertanya bebas bang, silakan. Tapi aku pertanyaan cuma satu saja bang. Yang selama ini saya mau kepingin saya mau naik di rumah abang, tapi ternyata tercapai juga saya. Mulai hari ini setiap abang mau naik akan saya naikkan bang. Maaf, sekarang saya itu banyak tamu, jadi nggak bisa. Jadi saya sih agak jelek bang gitu. Saya lihat dari YouTube, dari TikTok, saya lihat mukanya abang ini. Mudah-mudahan kapan saya mau masuk di dalam room dia ini. Masya Allah. Oke, silakan. Tercapai juga ya, ini malam baru. Aku betul-betul mau. Cuma satu saja bang, nggak usah banyak-banyak. Satu saja pertanyaan saya. Maaf kalau sebelumnya kalau pertanyaan aku ini ada menyakitkan hati. Maaf. Untuk orang teman-teman Kristen boleh bertanya apa saja, nggak ada yang salah bang. Serius, aku menerima pertanyaan apapun. Oke. Nggak usah sungkan. Lanjut bang. Sebelumnya saya minta maaf sebelumnya ya bang ya.
Ini saya mau pertanyakan sama abang. Kenapa abang itu hari menginjakan Alkitab? Oke, Masya Allah, ini pertanyaan sebenarnya gini. Abang sebelum bertanya ini pasti udah melihat beberapa video alasan saya melakukan itu. Ya. Dan sebenarnya yang abang tonton itu benar, Bang. Tapi hanya saja pada waktu itu posisi saya kan masih posisi yang sangat dekat dengan mereka, sehingga saya nggak ada kepikiran untuk mengabadikan, untuk untuk merekam atau apapun itu nggak ada. Tuh, tapi kalau alasan lain sih Bang ya karena pada waktu ini alasan lain ya, ini alasan lainnya. Abang itu benar. Alasan lainnya adalah karena saya terpancing emosi Bang. Di situ karena di situ kalau abang perhatikan videonya itu saat saya lakukan itu teman-teman aku datang ke rumah paling penghujan itu Bang, di mana di situ mereka menciptakan lirik lagu yang menghina hati saya. Itu salah satu alasannya, tapi bukan satu-satunya. Mudah-mudahan abang paham lah. Ya. Oke. Tapi abang udah dapat poinnya kan, yang abang tonton itu benar. Ya, di sini ada saya sebut nama oknum kan, betul. Ya, tapi di sini nggak perlu saya ulang Bang, abang mudah-mudahan paham lah situasi. Oke, saya cuma pertanyaan cuma satu saja sampai di sini Bang, kita pamit saja. Sorry Bang, kalau pertanyaan saya ini untuk menyakitkan hati Bang, sorry, saya minta maaf. Sedikit pun Bang, saya nggak merasa sakit dan saya justru senang abang bertanya demikian. Gitu jujur Bang ya, ini saya buka dulu. Ya Bang ya. Ini adalah karena rasa bersalah saya selama ini. Sampai kapanpun saya tidak akan pernah bisa tenang sebelum teman-teman Kristen itu memaafkan saya. Maka dari itu untuk teman-teman Kristen itu saya berikan ruang khusus. Apapun pertanyaannya, intinya itu dalam bentuk mencari kebenaran. Jadi bukan adanya mengolok-olok, kalau mengolok saya turunkan. Kalau menghina saya turunkan. Tapi kalau begini kan abang niatnya baik bertanya. Jadi saya akan tanggapi dengan baik seperti itu. Masih ada apa yang ditanyakan Bang? Abang terlibat ini aku bilang, saya nggak bisa ikuti aku Bang. Oke Bang, terima kasih banyak atas kesempatan dalam waktu saya bertanya, abang saya jawab. Ya, terima kasih banyak sebelumnya. Oke Bang ya. Oke, selalu. Ya Bang, salam sama Bang. Izin saya turunkan Bang ya. Ini teman-teman mohon maaf saya jangankan banyak-banyak. Ini soalnya jaringan di tempat saya ini yang agak ini bermasalah. Jadi nanti itu ungkap terus kita kalau saya akan lebih banyak lagi orang. Oke, saya akan berikutnya teman-teman. Ada Bang Calvinto. Halo Bang Calvinto. Ya, selamat malam Bang. Halo. Suaranya Bang, suaranya double Bang. Coba bentar buka lagi. Kenapa begini ya? Ya diminumin dulu, buka lagi Bang coba. Soalnya kasihan teman-teman di bawah itu yang pakai headset itu pasti merasa terganggu suaranya. Coba dibuka lagi Bang, udah tenang belum? Buka ini lagi. Abang pakai berapa perangkat di situ Bang? Ya kok bisa double gitu ya? Oke buka aja Bang, coba abang mau dari Islam atau Kristen Bang? Dijawab ditutup lagi gitu aja, buka tutup aja. Iya Bang? Kristen Bang, Kristen. Oh Kristen, ya abang mau bertanya atau bernarasi? Sepertinya saya narasi aja ya. Suaranya kecil, abang gabung Bang, kasih teman-teman di bawah. Coba abang turunin waktu lagi coba. Kayaknya pakai kayak dua perangkat di situ Bang. Iya, sakit telinga Bang. Coba baca di bawah Bang. Kenapa ya kalau bisa gitu ya?
pakai dua perasaan kayak itu. Ngeliat teman-teman yang lain kok begitu ya bang. Nggak tahu juga bang. Oh iya jadi. Coba abang turun bentar dulu nanti lihat lagi bang ya. Coba turun bentar nanti saya lihat lagi. Abang udah saya tanda bentar. Ya abang tuh gambling teman-teman. Ya teman-teman beliau tuh pasti juga kan yang pakai headset biasanya itu terasa dia langsung. Abang perbaiki dulu itunya bang ya di situ nanti saya lihat. Coba kita ke Kak Gabriel dulu main bola. Halo, bang Salam, bang. Iya bang, malam bang Gabriel gimana bang? Ya sehat-sehat orang. Iya. Abang bernarasi atau bertanya bangku? Saya nggak bertanya bang, cuma jadi saya Kristen bang ya. Kalau bagi saya bang ya, apalagi kalau kita saya Kristen ya, itu apapun yang abang lakukan ya seperti yang kita apa yang kita lihat di apa itu sebenarnya kalau menurut saya apalagi di ajaran saya itu saya dimaafkan itu bang, karena mungkin pada saat itu abang tidak tahu apa yang abang perbuat kan gitu bang. Jadi menurut saya wajar-wajar aja melakukan kayak seperti itu karena belumnya kan belum saling mengucap gitu. Jadi ya pada pokok intinya pada saat itu abang tidak tahu apa yang abang lakukan. Jadi kalau abang bertanya dari saya memaafkan karena itulah ajaran yang saya pelajari banget kalau dari saya Kristen, karena di situ dikatakan kasihlah musuh-musuh kamu ngasih. Tapi kalau sekarang kalau saya dan musuh saya bukan saya anggap orang musuh, enggak. Gitu. Karena kita sama-sama saudara, kita sama-sama kita ya itu sama-sama istilahnya sama manusia, karena manusia itu pernah berbuat kesalahan. Itu aja narasi aku bang, saya abang bang. Tuhan memberkati orang. Terima kasih bang Gabriel untuk ininya doanya juga. Ada lagi nggak bang? Ya, kalaupun ya, kalau ada laporan yang seperti yang kata abang tadi, ada laporan 3 dari Rio Medan itu kan dari Kristen tidak pernah bang mau melakukan apa, karena pada prinsipnya kan Kristen biarlah Tuhan yang istilahnya yang membukakan hati abang itu, istilahnya dalam arti kata supaya abang itu cepat sadar gitu aja bang. Ya, kalau pihak Kristen tidak pernah melaporkan abang itu cuma biasa bang, mengenai dunia ini punya trik-trik sendiri mereka itu. Jadi jujur bang, kami dari pihak Kristen nggak ada melaporkan. Oke bang ya, lanjut bang ya, turun lagi. Ya bang. Ya sehat selalu bang. Ya bang siap. Oke, turun lagi langsung bang. Turunkan aja bang. Aku turunkan ya bang ya. Oke. Kasih bang, abang akhirnya dilipat itu bang, lagi bisa diinginkan bang. Oke. Lagi bisa di. Selamat malam, salam toleransi ya bang ya. Oke, yang berikutnya teman-teman ya, di sini bebas. Yang muslim kok kalian mau naik nih? Mana tahu kan kalian bisa memberikan ini, gitu ya. Coba bang Kalpinto saya naikkan lagi, mudah-mudahan nggak harus saya naikkan lagi, mudah-mudahan nggak harus saya naikkan lagi, mudah-mudahan nggak harus saya naikkan lagi, Izin bang, saya turun lagi bang, masih noise sekali, ya noise bang saya agak untuk kita inginkan aja. Abang coba perbaiki di bangku alasannya, tapi biasanya itu
karena ada yang double di situ bang. Ada ini apa namanya, abang nonton pakai dua akun biasanya. Oke, selamat bergabung Bray Billy, silakan. Ada yang mau ditanyakan atau dinarasikan, boleh silakan. Oh, dubbing terus nih ya, keduanya. Di sini nggak ada dubbing, tapi di tempat abang memang dubbing. Begitu ya. Ada masalah apa itu teman? Coba tetenya dikencangkan lagi guys ya. Di sana aman. Aman kan? Coba abang ngomong dulu, aku matikan ini suaranya. Aku nggak pakai dua HP ini. Aku nggak pakai dua HP ini. Tadi Marvin juga gitu. Itu kenapa ya? Abang pakai headset, coba tambah lagi headset. Aku lagi nggak pakai headset nih. Aku nggak pakai headset juga ini. Kok gitu guys ya? Speaker. Cuma mau nanya aja, apa mungkin api dibubarkan? Terus apakah ada hal yang bisa mengarah pembubaran api? Oke bang, oke. Pertanyaan Bang Billy simpel teman-teman ya. Bang Billy memilih untuk bertanya bukan bernarasi. Tempat Bang Billy itu doubling ya, jadi aku nangkap pertanyaannya. Cuma mau tanya apakah mungkin organisasi API dibubarkan? Ya itu pertanyaannya ya. Jadi begini Bang Billy ya. Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Apalagi hanya sebatas membubarkan organisasi API. Organisasi API ini yang itu adalah salah satu organisasi kecil di Indonesia yang dibandingkan masih banyak organisasi yang jauh lebih besar daripada ini. Ya, dan mungkin atau tidak sangat mungkin, dan saya memiliki keyakinan 100% ya organisasi API akan dibubarkan apabila ada kita datang kepada orang yang tepat. Ya kan? Poinnya, kita datang ke tempat orang yang tepat. Terus kita ceritakan semua apa yang terjadi. Begitu juga kita tunjukkan bukti-buktinya. Kita minta pendapat mereka, ya. Dan kita ceritakan berbahayanya api ini ya dengan bukti-bukti dong. Dan saya punya bukti-bukti itu. Dan silakan kita suruh mereka untuk lihat secara langsung apa namanya, melihat secara langsung masalah ini, lihat di TikTok. Saya rasa baik dari orang-orang Islam, ya, menteri agama dan lain itu pasti sepakat lah bahwasanya yang dilakukan mereka itu sangat-sangat mengecewakan. Apalagi mereka mengatasnamakan Islam tapi menghujat, menghina, menista. Gitu ya teman-teman ya. Gitu itu yang Abang Mili ya. Abang Mili sebenarnya enak naik ke atas nih, tapi karena doubling ya oke lah, nanti kalau udah bagus naik lagi. Oke, ini banyak yang kita naik. Saya naikin satu-satu teman-teman ya. Siapa kalau kita naik? Sinar masalah. Ya, halo, selamat malam. Halo, selamat malam Bang. Sudah masa perkenalkan nama sama agama dulu Bang. Ya, saya Kristen. Kristen. Abang mau bernarasi atau mau bertanya Bang? Ya, mau bertanya karena belakangan ini ya saya pernah melihat itu ya di berita lah. Cuman saya mau tanya dari awal dulu. Ini motivasinya menginjak Alkitab itu apa sebenarnya?
nggak kedengaran, nggak kedengaran. Oh, Suaranya nggak ada. Kalau abang bertanya motivasi, sebenarnya ada beberapa motivasi, tetapi saya nggak bisa sebutkan semua motivasi itu di sini, ya karena ada beberapa hal yang saya jaga. Tapi motivasi, salah satu motivasinya itu adalah, ya bang ya, dimana di saat itu saya masuk di roomnya orang Kristen yang memang semua itu penghujat. Tapi ini jujur dong ya, karena abang bertanya motivasinya. Tapi kalau benar, apakah dibenarkan atau tidak secara agama ataupun secara hukum, saya katakan tidak dibenarkan. Dan saya tidak menganjurkan kepada siapapun mengikuti jejak itu. Dan konsekuensinya pun, ya itu nggak mudah teman-teman. Kita harus meminta maaf kepada seluruh umat Kristen yang mengimani kitab Alkitab tersebut, begitu bang. Silakan pertanyaan kedua bang. Iya, jadi ini waktu itu sebenarnya di sini baru saya tahu bahwa alasannya dilaporkan itu karena menginjak Alkitab. Cuman yang apa namanya yang jadi pertanyaan saya, yang saya lihat, Ya, abang kan memilih untuk bertanya. Di room saya ini ada dua, bertanya sama bernarasi. Gitu. Jadi kalau bertanya itu hanya cukup 3 atau 5 kalimat abangku. Langsung ke inti pertanyaannya aja. Apa yang ini abang tanyakan, saya nggak batasi pertanyaannya. Tapi fokus ke pertanyaan 3 atau sampai 5 pertanyaan. Mau abang 10 pertanyaan itu saya jawab. Gitu ya bang ya. Silakan bang. iya, ini kan saya bertanya nih, yang saya lihat itu ini dari pihak Muslim yang melaporkan. Ini bagi saya aneh. Ini kenapa ini kok bisa terjadi? Oh ya, jadi bukan muslim yang aneh bang, tetapi oknum-oknum yang mengatasnamakan muslim. Gitu, memang aneh mereka memang seperti itu. Gitu, apalagi banyak yang aneh bang, bukan cuma itu aja. Mereka mengatasnamakan mewakili seluruh umat Islam untuk membentengi akidah, untuk ini, untuk sebagainya. Padahal mereka itu sedang menjelekkan Islam. Coba Islam mana yang mengajarkan untuk menghujat? Coba, nggak ada bang. Coba Nabi mana yang mengajarkan dakwah itu menghujat, membalas hujat? Nggak ada. Nabi itu mengajarkan ajaran rahmatan lil alamin. Sebagaimana di ajaran Kristen itu mengajarkan ajaran kasihlah musuhmu. Di Islam ada rahmat, ada namanya sifat itu harus ada dalam diri kita, namanya sifat mahabbah. Mahabbah itu apa? Kasih sayang terhadap seluruh makhluk, bukan cuma manusia aja bang, kita harus berkasih sayang. Makhluk di situ ada hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, ya itu dijelaskan sangat detail bang. Jadi sangat tidak masuk akal dan lucu seperti abang katakan tadi atau aneh kalau mereka membentengi umat Islam itu dengan hujatan, cacian, makian. Begitu abang. Silakan pertanyaan berikutnya bang. Ya, jadi kasusnya seperti apa ini? Gimana bang? Gimana kasusnya sampai di mana ini? Oh, gini, yang saya lihat laporan mereka itu masih sebatas laporan. Karena mereka itu jujur, saya juga sebagai saksi atas pelaporan Zuma, Nora dan Umi Ripa. Dan itu nggak mudah loh teman-teman. Itu prosesnya sangat panjang. Kita ditanya sedetail mungkin karena mereka para aparat itu nggak mau, mereka itu salah memasukkan daftar. Ini tadi mereka harus betul-betul teliti, ada ahlinya bang. Setiap narasi kita yang kita catat kesaksian kita akan ditanya lagi kepada ahli-ahli bahasa dan ahli yang lain. Sehingga untuk menjadikan mereka sebagai tersangka itu sangat panjang. Apalagi dari umat Kristen sendiri itu kan sudah memaafkan Tuhan Amerika. Yang kedua, mereka mengatasnamakan seluruh umat Kristen, mau laporkan saat itu umat Kristen yang mana. Jadi laporan mereka itu maaf kalau kita bisa bahasakan itu cacat bang. Begitu. Oke, sebentar, saya mau jadi perpanjang ini narasi logika tadi ya. Umat Kristen sudah memaafkan. Ini dapat dari mana itu? Ada di bawah. Coba teman-teman di bawah yang Kristen ya, yang Kristen bukan Islam. Yang Kristen di bawah sudah memaafkan Tuhan Amerika atau tidak? Bukan, maksud saya begini ya. Karena kalau memang dikatakan umat Kristen sudah memaafkan, tentu kan ada
dari lembaga yang sah untuk menyatakan itu kan gitu. Ya kan? Kalau kita mengatasnamakan Kristen berarti ada lembaga dari kekristenan yang membuat itu memaafkan. Abang sudah bernarasi bang, abang sudah bernarasi. Abang perjanjiannya bertanya kan? Enggak, karena logika tadi membangun Abang narasi. bertanya kan di sini kan? Ya kita turunkan. Jadi gini, saya aturan di sini jelas. Ya, kalian bertanya saya menjawab. Saya kasih pilih kalian bernarasi atau menjawab. Ya, kalian tanya aja sama orang Kristen di sini, apakah mereka sudah memaafkan atau tidak. Dan kalau kalian mau laporkan silakan. Ya, kalian laporkan. Gitu. Karena sedikit pun aku bertentang. Iya salah, aku tidak akui, aku memang salah. Terus masalahnya di mana? Kalian laporkan saya, ada 3 laporan atas nama saya di Polda Sumut. Saya datang, saya masuk tuh ketemu saya berlangsung. Di sini saya bersaksi, di situ saya dilaporkan ke beda meja doang. Nggak ada masalah. Bahkan pada waktu itu dari tim penyidik itu juga langsung mau dari saya. Tapi untung dari tim saya mengatakan bukan, kamu dulu ada panggilan, jangan berikan keterangan dulu. Saya sudah sempat lagi minta keterangan, tapi enggak, ini dulu. Oke, jadi di sini jelas ya. Saya tidak mau di saya ini saya tidak mau rusak room saya itu seperti room kalian yang udah hancur. Saya membangun room ini tanya jawab atau bernarasi. Anda mau bernarasi boleh, kalau bernarasi jangan memilih. Ya kalau Anda memilih bernarasi silakan sampai 3 menit 5 menit saya berikan izin. Nah kalau mau bertanya saya juga berikan waktu Anda mau bertanya berapa pertanyaan. Tapi ini kan Anda sudah melanggar gitu. Oke, saya tanyakan berikutnya. Sudah cukup lah saya tanggapi Anda. Siapa lagi ini? Lembaran baru. Oke, siap lembaran baru saya akan ya. Terima kasih Macina. Halo, selamat bergabung lembaran baru. Oke, selamat bergabung. Saya mau tanya lagi. Bang, tunggu dulu bang. Abang perkenalkan nama sama agama dulu bang. Agama saya Islam. Islam. Abang di sini mau bernarasi atau mau bertanya? Bertanya bernarasi bisa. Tidak bisa, hanya satu bang. Karena masih banyak tamu saya. Oke, saya ikuti permintaanmu. Ya, mau bertanya atau bernarasi? Islam kamu bilang rahmatan lil alamin. Dengarkan dulu. Oh tidak. Jadi kamu tidak kitabnya orang itu seperti apa itu? Oke, maaf ya. Kalau aku nggak suka orang ngeyel di sini. Itu saya katakan aja terus terang. Saya nggak suka orang ngeyel. Kalau Anda pula yang mengatur di rumah saya, di rumah saya, siapa Anda? Saya masih banyak tamu. Anda tinggal ikuti aja. Saya nggak memaksakan Anda kok. Jangan kalian itu jadi orang yang rakus. Itu rakus namanya. Mau bertanya, mau bernarasi. Ini bukan room debat, ini bukan room diskusi. Anda bertanya, saya menjawab. Apapun pertanyaan, saya jawab. Coba, saya bisa akan jawab. Yang kedua, kalau Anda nggak mau bertanya, boleh Anda bernarasi. Mau Anda fitnah saya, silakan, saya nggak bantah. Oke, maaf ya. Tuh, saya banyak tamu di sini yang minta naik aja tuh ada berapa belas orang yang minta naik. Bukan Anda saja, jadi kita ganti tiang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Islam atau Kristen bang? Islam Om. Dari Islam. Abang mau bertanya atau mau bernarasi bang? Mau bertanya Om. Tahu aturannya kan? Kalau bertanya nggak boleh bernarasi. Tahu Om. Oke, kalau melanggar langsung saya turunkan. Silakan. Apa pertanyaannya? Tadi saya dengar Om kan ada komalan naik tuh dari Kristen yang Bapak siapa namanya. Kenapa pada saat peninggalan Bible itu alasan apa tadi kan? Jadi Om logika menjawab emosi ya, terikut emosi ya. Itu salah satu. Ya salah satu emosi boleh saya
biasakan bertanya itu, pertanyaan cerdas itu adalah cukup 3 kalimat atau 5 kalimat aja bang. 5 kalimat paling banyak. Ya, coba kau langsung bertanya. Itu kan abang coba menentukan. Ya, Siap om. Kenapa kalau dibilang emosi kok om logika memakai baju selempang dengan gaya rambut? Jadi itu terkesan diingatkan. Jadi itu kenapa? Iya, Kalau emosi itu sesaat. abang tahu nggak sekali lagi bertanya itu 3 atau 5 kalimat. Sekali lagi abang akan saya turunkan. Saya udah paham. Oke. Itu memang diingatkan. Itu di alasan lain itu sudah saya jawab dan teman-teman di bawah udah tahu jawaban saya apa. Kenapa saya melakukan itu udah tahu kan teman-teman kan? Udah lihat videonya kan? Karena ada udang di balik batu. Ada orang yang inginkan saya. Tuh, kalian udah pasti udah tahu lah itu. Jadi memang betul diniatkan. Betul diniatkan itu jawabannya. Silakan yang kedua. Yang kedua, dengan seperti ini, apakah om tidak merasa risih di lingkungan, di keluarga, di tempat tinggal? Tidak. Pertanyaan ketiga. Udah itu aja dulu om. Ya, berarti tidak. Jawaban saya tidak merasa risih. Terima kasih omnya. Oke, makasih. Yuk, assalamualaikum. Yang lain ini teman-teman yang lain itu coba belajar bertanya yang baik. Maksudnya belajar bertanya yang baik itu adalah cukup 3 atau 5 kalimat. Jadi jangan muter-muter dulu mencari apa namanya ya. Seolah-olah kalian ingin menguji jawaban saya. Jangan. Cukup kalian tanya. Saya nggak mungkin dong memuaskan kalian. Ya, begitu. Oke, saya tekan lagi. Di sini saya bicara jujur ya. Jadi apapun saya jawaban saya itu adalah kejujuran. Halo, assalamualaikum, salam. Ya, selamat malam kak, salam toleransi. Kakak dari Kristen kakakku. Iya. Puji ya, silakan kak. Iya, kakak mau bertanya atau bernarasi kak? Saya nggak mau bernarasi ya, nanti jadi kayak apa ya? Jadi kayak pembodohan gitu nanti untuk komen-komen yang di bawah ini. Iya, siap. Saya hanya mau bertanya. Mungkin entah ini udah berulang kali apa tidak, saya nggak tahu karena baru ini naik ya kan. Nah, saya mau bertanya. Tujuan abang sekeras dan sekuat apa untuk membubarkan yang namanya organisasi APII ini? Ya, coba saya indikan dikit ya. Tujuan abang sekuat apa? Atau niatnya sekuat mana? Ini membuat KPI, gitu ya kak ya? Ya benar. Oke, kalau ditanya niat saya yang keinginan saya itu membuatkan itu 99% kuat kak. Jadi alasannya kenapa? Alasannya adalah ada banyak alasan sebenarnya. Tapi yang pertama adalah saya sekarang sudah sadar-sadarnya organisasi tersebut adalah organisasi yang dibangun dalam niat yang buruk. Dan itu bisa kita saksikan dan bisa kita lihat di setiap lab-lab mereka. Yang dimana setiap mereka itu mengarah kepada kebencian. Jadi siapapun pendengar dari Kristen itu hampir 90% itu saya perhatikan. Ada kebencian dari setiap lab mereka itu. Jadi memang pemicu kebencian itu ya lab mereka ini yang membuat debat, yang selalu merendahkan agama Kristen, yang selalu mengintimidasi, mengolok-olok, banyak hal-hal yang disebabkan oleh mereka ini ada kebencian dari orang Kristen terhadap Islam. Padahal Islam nggak ada salah di sini. Demikian juga Kristen, tetapi terkadang setiap lab mereka ini membuat orang gagal berpikir. Kenapa mereka mengatasnamakan Islam? Mereka seolah-olah mewakili Islam. Jadi apabila mereka melakukan kesalahan, intimidasi, hujat dan lain-lain, maka yang dipandang oleh umat Kristen itu adalah Islamnya.
Jadi alasan ini yang membuat saya kuat untuk mengatakan bubarkan organisasi. Kenapa? Organisasi API ini adalah organisasi yang jelas-jelas melanggar hukum. Begitu kakakku. Jadi kuat sekali niat saya. Oke. Nah, sekarang saya mau pertanyaan yang kedua. Bagaimana caranya abang itu menanggapi seimannya kamu? Maaf kalau pakai kamu, maksudnya bagaimana cara abang menghadapi orang-orang intoleran yang seiman sama abang sehingga mereka itu kayak menimbulkan agama, padahal tujuan abang itu adalah baik untuk sesama perbedaan antara ras, suku, dan agama lah maksudnya ya. Nah, bagaimana cara abang untuk menghadapi orang-orang yang radikal, orang kata kasarnya kayak dajjal gitu, karena banyak yang komen-komen itu kan kayak merasa abang itu salah. Padahal, nah, menurut orang yang waras, kalau ada satu orang yang niat memang untuk bersungguh-sungguh, memang untuk kita untuk membubarkan, bagaimana cara abang menanggapi orang-orang seperti itu? Terima kasih. Poinnya itu adalah bagaimana cara abang menanggapi saudara-saudara seiman saya, ya, tentang perihal niat saya membuat organisasi API ini. Kan begitu ya kak? Ya. Oke. Tanggapan saya biasa aja kak. Ada dua sih poin yang tanggapan saya masalah ini. Yang pertama, saya cukup balas dengan senyum, karena tidak ada tidak ada alasan cara yang diampuh untuk menanggapi mereka ini dengan senyuman. Begitu. Yang kedua adalah dengan keyakinan yang benar. Keyakinan saya apa? Ini keyakinan yang ada di sini yang mereka nggak akan bisa ambil keyakinan itu. Keyakinan itu ada di hati saya ini. Apa keyakinan itu? Seandainya seluruh makhluk dari golongan jin, syaitan, iblis, manusia bersatu, seluruh manusia bersatu ingin memberikan mudarat, ingin memberikan celaka, ingin memberikan keburukan kepada seorang tuan logika. Kalau tidak kata Tuhanku, maka itu tidak akan pernah terjadi. Maka sebaliknya juga kan, seandainya seluruh makhluk dari golongan jin, syaitan, iblis, manusia bersatu padu ingin memberikan manfaat, kebaikan, ya kemuliaan kepada seorang logika, kalau tidak kata Tuhan, maka dia tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan itu. Maka dari sini saya dituntut dan diajarkan oleh guru saya, logika kamu jangan pernah yang namanya terpengaruh oleh makhluk. Kenapa? Mereka itu tidak akan berdampak apa-apa buat kamu. Nggak ada dampaknya. Mereka itu cuma mencoba-coba. Ya, mereka punya tujuan, mereka punya niat, mereka punya yang namanya mereka punya rencana, tetapi rencana Tuhanlah yang berlaku. Jadi apa harus saya khawatirkan? Jodoh, rezeki, maut itu sudah di dalam ketetapan Tuhan saya. Di dalam agama saya ada 3 hal yang sudah menjadi ketetapan Allah: jodoh, rezeki, maut. Jodoh ini udah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum manusia diciptakan. Sudah ditetapkan untuk jodoh kamu ini sianu, udah. Yang kedua, rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah. Tidak akan mati seorang hamba sebelum Allah sempurnakan rezeki yang ada di dalam dirinya. Jadi rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah. Yang ketiga apa? Kematian. Kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Jadi saya tidak perlu takut kak. Kebaikan yang datang kepada saya, keburukan yang datang kepada saya, itu adalah atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi mereka tidak akan bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Mereka ini hanyalah bagaikan wayang. Kita ini bagaikan wayang. Logika ini juga nggak bisa ngapa-ngapain kak. Bahkan untuk mengedipkan mata ini aja mengedipkan itu atas kehendak atau seizin Tuhan. Ada orang nggak bisa mengedipkan mata. Begitu kakakku. Jadi keyakinan kak. Ada 2 tadi. Ya, yang kedua adalah keyakinan yang kuat dan benar. Dan ini terakhir kakakku. Terakhir. Ini berapa kali pertanyaan?
Bebas Kak, untuk bertanya bebas, tapi jangan bernarasi bebas. Untuk bertanya kakak mau 5-10 pertanyaan boleh. Gitu, tapi Saya tahu mana narasi, mana pertanyaan. Kalau narasi itu kan dia tidak ada titik komanya juga ya kan, seperti tadi sore ada yang pakai hijab itu yang maki-maki Abang Logika ya kan. Saya mau bertanya, katanya yang di bawah-bawah ini bahwasannya API itu adalah katanya itu udah kayak seperti resmi gitu, bahwasan PPI itu katanya sudah sah di mata hukum. Ada tadi saya baca tadi komennya di bawah itu, apakah benar PPI itu memang disahkan di mata hukum, itu harus ada, bahkan apa tadi Kak namanya? yang ini API ini. Iya. Yang di bawah tadi ada komen. API itu sudah resmi, sudah diapain pemerintah sudah diakuin. Klaim tidak mampu untuk membubarkan gitu loh. Jadi apakah benar API itu memang sudah benar-benar kayak dulu kan API? Dulu, Ya, kita nggak usah bahas yang lain, kita fokus ke API aja Kak. Apalagi di Indonesia. Oke. Setahu saya memang dulu itu sudah ada hukumnya, udah diakui oleh negara. Tetapi yang menjadi pertanyaan bukan berarti sudah diakui dia bebas berbuat apapun, kan begitu? Ya. Betul ya, kita sepakat. Ya, jadi mau mereka sudah jelas diterima, sudah ada badan hukumnya, masa bodoh? Ya itu tidak memberikan jaminan kepada mereka itu kebal hukum, tidak. Ya, jadi jangan bangga kalau anda di bawah itu mengatakan API kan sudah ada badan hukumnya, sudah sah secara negara, betul, nggak ada masalah dengan itu. Yang menjadi masalah adalah apakah API itu kebal hukum atau tidak. Itu dulu, nggak ada, perasaan saya itu nggak ada yang namanya kebal hukum. Ya, kecuali ada oknum-oknum yang bermain di belakang, itu nggak tahu kita teman-teman ya. Kalau itu nggak perlu organisasi, personal pun bisa kalau masalah itu, gitu. Tetapi kalau secara hukum itu nggak ada kebal hukum. Jadi mau kalian itu organisasi API sudah ada badan hukumnya, sudah sah secara negara, tetapi ingat ya, setiap tindak kelakuan yang kalian lakukan itu pasti akan mendatangkan pertanggungjawaban. Jadi nggak bisa saat nanti saya sudah mencoba mendatangi beberapa toko yang saya rasa mereka itu ada kapasitas untuk membubarkan API, saya akan datangi mereka, ya, dan saya akan ceritakan semua dan saya akan berikan bukti-bukti kepada mereka. Begitu, sehingga tidak ada alasan untuk tidak membubarkan organisasi tersebut. Sekian, terima kasih. Silakan pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya ini sekarang gini, bagaimana cara abang meyakinkan orang-orang yang abang ajak untuk bersama-sama untuk membubarkan api inilah, bagaimana? Saya nggak punya orang-orang di sini sekarang, Kak. Saya bekerja sendiri. Kelemahan saya satu-satunya adalah tentang dana. Makanya saya selalu mengajak teman-teman yang ingin saya maju segera. Ini karena ini itu pasal Mubarak ini, saya harus ke Jakarta. Jadi bagi teman-teman yang mensupport mendukung saya, boleh bantu dana saya itu besar. Karena teman-teman saya terbuka masalah masalah kehidupan saya ini bukan dari orang yang berada. Gitu, tapi saya tidak memaksakan. Kalau mau ayo, kalau nggak pun nggak apa-apa. Ya, mungkin nanti kalau saya berusaha dengan sendiri, mungkin hanya butuh waktu lebih lama lagi, tapi saya pastikan, ya cepat atau lambat saya akan melakukan hal tersebut. Begitu. Oh, berarti udah 100% lah keyakinan itu ya Bang ya? Iya betul. Kalau untuk keyakinan itu pasti, tapi cepat atau lambatnya itu yang menjadi ini. Karena gimana pun kemampuan saya yang saya sesuaikan, ya semangat dan kemampuan harus saya sesuaikan, begitu Pak. Ya udah Bang, itu aja pertanyaan aku, dan makasih sudah naikkan saya di roomnya Bang ini. Semoga Bang juga sehat
apapun kata orang-orang di bawah ini, kita tidak perlu khawatir. Mau segala fitnah, cacian, penghakiman, biarkan dari situlah kualitas mereka kelihatan, bahwasan mereka itu orang-orang yang sangat intoleran. Itulah buktinya. Jadi apapun masalah Bang, maaf itu kami sebagai orang Kristen itu memang selalu memaafkan. Jadi kami tidak mau mencontoh orang-orang yang intoleran yang nggak bisa saling memaafkan. Jadi buat Abang sama keluarga sehat-sehat, semoga tidak ada suatu kekurangan apapun itu. Terima kasih sekali lagi kalau karena sudah menaikkan saya ke room ini untuk bertanya, karena saya juga punya teman yang punya toleransi juga dari perbedaan. Jadi saya juga menghargai Abang dengan ya manusia punya kesalahan, tidak ada manusia nggak punya salah ya kan. Nah, jadi cukup itu aja Bang ya, terima kasih. Oke, terima kasih kakakku ya, aku izin follow kakak dan selamat malam, salam toleransi kakakku, izin saya turunkan. Oke, ini akun kakaknya berlipat, jadi nggak bisa saya follow ya. Coba kak diperbaiki, nanti berlipatnya dihilangkan. Oke, ini saya naikkan yang berikutnya. Ada Pan Justin ya. Halo. Selamat malam. Halo. Ya, gimana Bang? Saya mau bertanya Bang. Bertanya aja Bang. Oke, gini Bang ya. Pertanyaan saya, boleh nggak ada 3 pertanyaan sih? 5 pertanyaan juga boleh. Oke ya. Pertama saya menanyakan ini masalah penginjakan Alkitab dulu ya, Alkitab saya ini. Ini Abang tulus meminta maaf atau karena sudah takut dilaporkan? Ya, yang pertama Bang ya, saya tidak memiliki rasa takut Bang. Terus saya tekankan, saya tidak memiliki rasa takut. Sekali ya, tapi kalau Abang tanya tulus atau tidak, saya tidak bisa mengatakan itu tulus atau tidak. Karena yang bisa merasakan hanya orang-orang yang orang-orang Kristen. Jadi saya melakukan kesalahan terhadap orang Kristen. Yang bisa mengatakan saya tulus atau tidak cuma mereka Bang. Kalau saya katakan saya tulus bisa aja Bang, mulut saya ini berusaha. Tapi kalau saya katakan tidak, nggak mungkin juga. Jadi biarkanlah orang-orang yang menilai apakah saya tulus atau tidak. Yang berkata tulus silakan, yang mengatakan juga tidak tulus tidak apa-apa. Karena akan selalu ada pro dan kontra dengan setiap kehidupan kita. Jadi itu Bang ya. Kalau masalah tadi takut yang berarti tidak, sampai saat ini saya selalu mengatakan untuk teman-teman Kristen, sekalipun saya sudah meminta maaf, kalau Anda ingin melaporkan maka silakan. Dan ini ada yang bilang juga gini Bang, kasus saya ini sudah setahun yang lalu berlalu Bang, udah setahun lebih. Sementara ini saya dapat ini ya, informasi dari seorang hukum, pakar hukum dari orang Kristen, pengacara juga. Dia bilang kasus logika ini sebenarnya itu cuma berlaku selama 6 bulan. Semenjak dia melakukan penginjakan Bible itu, dan 6 bulan setelah itu dia nggak ada yang melaporkan, maka itu sudah kadaluarsa. Sebenarnya saya bisa aja Bang menjadikan ini alasan saya untuk tidak lagi berbuat baik, tapi tidak, mohon maaf, sekalipun katanya saya sudah tidak berhak untuk dilaporkan, saya akan tetap seperti ini. Kenapa? Saya melakukan ini bukan untuk mencari simpati, tidak, tetapi saya hanya merasa bersalah dan sangat bersalah telah melukai hati seluruh umat Kristen, sehingga saya berjanji pada diri saya sampai kapanpun saya akan tetap meminta maaf. Kenapa? Alkitab itu bukan kitab satu orang, tetapi kitabnya seluruh umat Kristen yang ada di dunia. Silakan Bang, pertanyaan kedua. Terima kasih atas jawabannya Bang. Saya nggak mau polemik. Yang kedua, yang saya mau tanyakan, kan ini kita kembali ke tema organisasi boleh. Apapun ini tidak harus ke tema ya Bang. Kalau Abang punya pertanyaan pribadi boleh, saya akan jawab. Nggak usah khawatir Abang, lanjut. Apakah Abang ini pernah ada dalam bagian API ini atau enggak? Pernah. Oke, pernah. Berarti Abang tahu ya. Apakah organisasi API ini memang dibentuk murni untuk apologetika atau mempertahankan iman, atau ada kepentingan lain di belakangnya?
Oke, ini kita jawab secara ini dulu Bang ya. Kalau organisasi API ini sudah jelas orang mengetahuinya, dibentuk itu untuk apa? Untuk membentengi akidah umat Islam, untuk mempersatukan apologet dan juga para orang-orang Islam lainnya. Tuh. Tetapi pertanyaan ini ada dua pertanyaan sebenarnya saya tangkap. Yang kedua, apakah ada embel-embel lain atau tujuan lain di balik organisasi itu? Kalau saya katakan ada. Ini salah satunya ini. Nggak perlu saya juga aku nggak ngerti lah. Ya. Dan ada tiga motif untuk itu. Yang pertama masalah uang, yang kedua masalah popularitas, yang ketiga masalah kekuasaan atau mencoba untuk menguasai. Kalau di dalam istilahnya itu adalah di dalam istilah Islam itu apa? Al-wilayah, di dalam istilah orang-orang Syiah itu al-wilayah. Jadi ada mencoba untuk menguasai wilayah itu. Jadi mereka akan mencoba kalau sudah bisa menguasai satu wilayah, mereka akan mencoba menguasai wilayah kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Begitu Bang. Oke. Pertanyaan ketiga ini begini ya. Seandainya Abang ada kan ini selama ini kan yang melaporkan bukan orang Kristen kan Bang? Tapi mengatasnamakan Kristen. Ya, mengatasnamakan Kristen. Oke, bagaimana tanggapan Abang bila nanti ada orang Kristen yang melaporkan Abang? Apakah tindakan apakah Abang akan berubah akan tetap seperti ini atau akan berubah? Akan tetap seperti ini dan boleh dibuktikan. Manakala Abang mau coba juga. Akan seperti ini Bang. Ya, oke. Terima kasih Bang. Jawabannya saya terima kasih atas jawabannya. Cuma itu dulu. Terima kasih banyak Bang. Salam. Ya. Salam toleransi, salam sejahtera ya Bang ya. Salam toleransi Bang. Ini saya turunkan ya Bang, tapi saya follow ya Bang. Oke Bang, Logika. Iya, siap. Makasih Bang. Malam. Jadi gini enak kan kita buka-bukan, bertanya, kita jawab, nggak ada ngotot-ngototan gitu. Tapi kalau mau bernarasi pun boleh. Saya senang kayak gini kan. Kita lebih adem ngomongnya kayak gini. Aduh Abang, makasih banyak ya Abang ya untuk hadiah-hadiahnya. Kabarnya Bang Bu, nggak putus-putus soal ini Bang Muking. Ya halo, selamat bergabung Bang Dali. Selamat malam Bang Logika, salam toleransi Bang. Selamat malam, salam toleransi ya Bang Bu. Abang dari Kristen ya berarti Bang ya? Kristen Bang, Kristen. Oh iya. Ini ya Bang Bu, kan kita punya banyak tamu. Maka dari itu saya bertanya kepada Bang, mau bertanya atau mau bernarasi ya Bang Bu? Karena kita. Saya hanya mau bernarasi memperkuatkan saja, tidak terlalu lama juga sih Bang. Boleh, silakan Bang. Berarti bernarasi aja Bang ya? Oke, silakan. Bang, saya berterima kasih, salam toleransi, bahwasanya Bang punya pribadi yang sangat luar biasa, yang mana kita mau jadi Indonesia, jadi negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, saya sangat-sangat apresiasi buat Bang, dan Bang sudah menyatakan bahwa tadi saudara yang baru selesai tadi, bahwa ketika Bang dilapor, Bang tetap menjunjung tinggi kepribadian yang Bang sampaikan tadi itu. Tapi yakinlah bahwa kita orang-orang Kristen, kita sudah memaafkan apa yang telah Bang Logika walaupun penistaan, tapi kita ajaran Kristen itu mengasihi gitu. Jadi saya hanya mau memperkuatkan Bang Logika saja.
menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Kita hidup berdamai, NKRI harga mati. Bangsa kita punya kemerdekaan Indonesia ini bukan cuma satu agama yang memperjuangkan kemerdekaan ini. Semua agama terlibat dalam nenek moyang kita gitu loh Bang. Jadi saya sepakat dengan pendapat dari Bang Logika. Semoga Tuhan menyertai Bang Logika. Kami tetap berdoa buat Bang Logika. Terima kasih banyak Bang, izin turun Bang. Makasih banyak abangku udah menguatkan narasi abang tadi. Ya, salam untuk abang, salam toleransi abang. Iya Bang, kasih. Wah, adem terasa. Inilah coba bayangkan kalau semua rumah itu seperti ini. Pasti kita akan hidupnya itu damai, rukun, tentram. Nggak ada kebencian di antara kita, saling menyayangi. Kalau ada yang susah kita saling menolong, betul nggak teman-teman? Wow, ini banyak sekali menaik. Maaf teman-teman, aku nggak bisa naikkan seluruhnya karena jaringan di tempat aku ini sangat buruk. Halo, selamat bergabung. Tapi yang benci sama kamu banyak, gak apa-apa. Halo, selamat bergabung. Apa cerita Bang? Ya, perkenalkan nama saya dulu. Sepertinya agak panas akhir-akhir ini. Perkenalkan dulu Bang, agamanya Bang. Iya, Bang kan sudah tahu saya Kristen kan. Iya, mau bernarasi Saya sama lupa Bang. sama kamu. Tahu, aku Bang tahu. Tapi kan teman-teman gua belum tahu sama Bang. Hah? Teman-teman gua belum kenal sama Bang. Kalau aku udah tahu. Oh iya, saya Kristen. Iya. Apa yang mau Abang sampaikan Bang? Silakan Bang. Coba bisa menjelaskan kalau kenapa itu panas sekali tuh. Abang yang beli apa itu? Kenapa jadi hampir saya lihat di situ kan? Ya, abang kok bisa sampai ke Polda Sumut abang coba? Ya karena ada kepentingan saya di sana Bang. Ada kepentingan, makanya saya ke sana gitu Bang. Ya kenapa sampai ke sana kan itu maksudnya kan itu. Karena saya di sana Bang, ada kepentingan Bang, ada kepentingan ke Polda. Makanya sampai ke sana. Iya, itu dia jawabannya Bang. Jadi udah selesai Bang. Untuk yang itu udah selesai, tapi kan kita nggak tahu ke depannya ada lagi, gitu. Abang pula apa? Terlampau kalau abang Bang. Iya, harusnya ya, iya selu-selu apa gitu kan. Bukan itu yang membuat itu semua jadi ribut kan itu kan. Saya ikuti itu Bang. Bang Muki, thank you Bang Muki, berkah selalu. Oke Bang, masih ada pertanyaan lagi terakhir Bang, karena masih banyak teman-teman kita di bawah ini Bang. Bang Rao. Ya udah apa-apa kalau kau lain aja apa-apa. Aku hanya mau itu. Ya artinya abang kan tidak sudah dia ambil apa keterangan atau bagaimana coba? Pokoknya aman Bang, saya belum bisa banyak ngomong masalah itu, tapi intinya aman, sampai sekarang nggak ada masalah. Gitu. Jadi itu bagaimana tentang kelanjutan tentang Undipa dan si siapa bagaimana Bang? Gak mungkin kan Bang terkait tentang itu kan, tentang si apa si
siapa si meriam bambu itu? Mana? Ya itu nanti bang, nanti. Itu bukan tugas saya lagi, itu tugas kepolisian. Gitu. Kita tunggu waktu aja. Iya tapi apa? Kenapa abang harus Izin banyak yang nyuruh diturunkan bang. Oke, yang berikutnya ya teman-teman ya. Yuk bantu teman-teman ya sampai 100 kak. Sampai 100 kak tetap guys ya. Tolong bantu. Bang Moki, Masya Allah berkah selalu, sehat selalu ya bang, untuk abang dan keluarga besar di sana, semoga dimudahkan segala urusan abang. Bang Saleman juga, thank you, terima kasih. Halo Bang Dragon, perkenalkan nama sama agamanya juga. Ya, halo. Dari Kristen atau dari Islam bang? Ya dari Kristen. Dari Kristen. Oke silakan bang, mau bertanya atau bernarasi bang? Ya, ngapain rupanya urus-urusin agamain orang? Oh, abang mau bernarasi. Iya, ngapain urus-urusin agama orang? Ada hasilnya ada? Ada hasilnya ada? Hah? Halo? Abang mau bertanya atau mau bernarasi bang? Ya, aku mau bernarasi, ngapain rupanya urusin agama orang? Abang udah berapa kali datang ke rumah saya bang? Bukan beberapa kali, tapi aku nengok apa itu kamu injak bibir kami kemarin kan? Abang dengarkan aja dulu nanti ya bang ya. Iya. Masalah itu. Oke bang? Ya, saya turunkan dulu ya bang ya. Nanti dengarkan di bawah masalah itu. Aduh, kayaknya abang ini baru masuk guys. Oke, kita dengarkan yang berikutnya. Coba kalau yang mau naik itu pahami dulu kondisi dan situasi. Ya, situasi kita udah sampai di tahap yang mana begitu. Supaya nggak ada hal yang tidak diinginkan. Ya halo, selamat malam. Selamat malam. Bro, Kristen, salam bro. Silakan bang. Iya, gua salut juga sih ya ngelihat apa namanya lu mau jadi saksi ya, itu suatu dimana suatu apa namanya contoh ya, jadi menyatakan yang benar gitu loh ya kan. Jadi dari sini ya cerminan di mana lu berubah, dalam arti apa yang lu lakukan yang lalu itu semua sudah masa lalu, tak perlu lagi gini, tapi yang sekarang tetap sekarang gitu ya, tetap perlu menunjukkan mana yang benar ya, kelihatan pertobatan dalam arti lu bisa menunjukkan berusaha yang benar, walaupun ancaman buat lu banyak, udah pasti ancaman buat lu banyak, karena ada ancaman juga lu akan dilaporkan balik ya kan. Konsekuensinya itu lu udah luar biasa berani menanggung ya. Mungkin kalau gue dan yang lain jujur aja nggak bakal berani gitu loh, karena Itu bukan ancaman lagi bang, itu sudah dilakukan. Jadi kalau ancaman itu masih di mulut, tapi ini udah tindakan. betul, tapi kan dari ancaman itu kan juga bisa dinilai gitu loh, pasti ada tindakannya, tetapi lu nggak mundur karena apa namanya gertakan mereka, walaupun itu istilahnya kalau dibilang gertakan, itu yang dia inginkan lu mundur gitu, yang dia inginkan lu mundur, jangan terus gitu. Tapi ya lu tahu semua problema di dalam ya kan, lu lebih tahu dan lu juga ingin ungkapkan. Abang udah cerdas sekali narasinya bang. Abang bisa membaca situasi serius. Jadi aku salut dengan cara pola pikir abang itu. Abang bisa tahu poin-poinnya itu di mana gitu. Kenapa saya nggak mundur? Abang tahu poinnya dan alasan itu aku tahu. Iya tahu. Itu kan rahasia ya, istilahnya lu dengan itu, tapi gue tahu karena di belakang itu semuanya lu tahu semua, dapurnya lu tahu.
Nah, jadi ya sangat mudah, apalagi ya sekarang dia bernarasi menuduh Kristen, apalagi mencuri nama kata Allah itu udah fatal itu fatal banget, itu nggak ada ampun. Makanya dia gue lihat langsung ganti nama akun dia. Ganti nama akun dia, makanya kan kok dia ganti nama akun, gue bilang gitu ya. Jadi tadi pun gue siapa namanya itu siapa yang pakai jilbab itu, Reni siapa, Ripa, bukan Nora, satu lagi Mica, dan satu lagi Eli. Siapa namanya Eli ya? ya kenapa dengan dia bang? Yang orang Batak itu pun gue udah takut-takutin juga ya. Desi Sinaga. Iya, itu pun gue pancing. Nah, lu siap-siap ya giliran lu. Lu nggak lihat itu udah satu-satu udah dimasukin. Dia mah gadon, dia ketakutan. Ketakutan juga dia. Soalnya gue tahu pasti dia kan udah menjauh dari orang api, kan udah menjauh dia. Karena apa? Karena uang. Bukan menjauh, dia sengaja disingkirkan, dibuang. Jadi abang kalau perhatikan dari awal, orang-orang yang paling dekat dengan mereka dibuang bang. Dulu ada Serasid, ada Neplos, ada saya juga dulu kan. Itu ada Sesi. Nanti ada lagi bang. Iya, gue bilang sama dia tadi, gue takut-takutin dulu dia. Lu kan nanti bro, Esti, gue bilang siap-siap aja lu siapin baju lo, terus anak lo kasih ke panti asuhan, gue bilang. Gimana rasanya nanti ya? Istilahnya gimana ya? Apa yang lu perbuat, apa mulut lo yang lu katakan itu ya, lu harus tanggung jawab dong, kan begitu. Ya harus bertanggung jawab kan. Nah, karena lu udah berani, karena sesuatu ya intinya pasti uang ya lu udah berani melakukan itu ya otomatis lu sih tanggung jawab, gitu aja. Istilahnya gua menilai sih kayaknya keangkat gitu, kayaknya keangkat. Semua itu butuh proses aja bang, butuh proses, cuma butuh proses aja satu-satu akan ini. Iya, tapi gue yakin sih keangkat karena kalau si Juma itu udah nggak ada punya lagi, apalagi si Repa udah menyamakan dan menghina banget itu alat kelamin di tongol-tongolin kan, itu udah fatal itu fatal itu deliknya kena kuat banget, nggak bisa ngelak gitu. Apalagi dia on cam ya, kalau kayak gue begini nggak on cam ya kemungkinan siapa gue, lu tau alamat gue di mana, kan nggak tahu ya gitu. Nah jadi kalau untuk menghujat begitu dia beranikan tampang muka ya berarti siap berani terima risiko, kan seperti itu bro. Ya tapi ya gue ya untuk mengajak teman-teman juga berdoa di mana kebenaran itu ya harus dinyatakan gitu, karena ya perusuh-perusuhnya itu ya memang harus diangkat, harus diangkat betul. Gitu. Ini aku kasih tambahan bang. Untuk kalian siapapun di luar sana, baik dari Islam atau Kristen, jika kalian memang yakin tidak kuat mental, tidak kuat dengan dipenjara atau dilaporkan, saran saya silakan kalian mundur mulai sekarang. Karena di saat mulai kasus Ratu Entok diangkat, mulai saat itu cyber Indonesia itu bukan membiarkan begitu aja, mereka bekerja di sana. Jadi ini saya kasih saran, jika kalian tidak ingin tersambung kasus, maka minta maaflah. Yang Kristen juga minta maaf kepada Islam, yang Islam juga begitu. Ya nggak apa-apa, semua kita pernah melakukan kesalahan. Ya, dan mundurlah, tinggalkan perdebatan. Ini panggilan saya kepada kalian. Tapi kalau kalian masih ngotot mau berdebat, silakan lakukan. Ya, tapi jangan nanti ada Ratu Entok berikutnya ataupun anak Batak berikutnya seperti itu. Ya, persiapkan aja diri kalau masih mau eksis di dunia perdebatan. Tapi kalau memang kalian yakin nggak kuat mental, maka tinggalkanlah. Ya, cari aman aja. Itu saran saya bang untuk semua para debater di sini. Lanjut bang, karena saya sudah menyaksikan, udah lihat bagaimana
Iya betul bro. Ya intinya walaupun lu mau berdebat, tapi ya tetap apa namanya sesuai semua gitu. Wah sinyal lo nggak bagus bro. Iya gue juga. Halo dengar ya? Dengar ya bro? Dengar bagus. Nah, gue juga ada udah tahu gue intelnya di TikTok ini dari Mabes gue udah tahu gitu, udah ngobrol sama gue. Ya intinya bagaimana sesuatu yang di dalam itu ya kamu harus berhati-hati juga di dalam diskusi, apalagi kalau dia on cam ya. Intinya itu apa namanya jika dia sesuai dengan data itu tidak ada permasalahan, tetapi kalau kamu melenceng keluar dari data ya kamu siap-siap terima risiko kan begitu bro. Intinya kan seperti itu, tapi kalau gua kontrol dalam arti ya intinya apa yang tertulis kita tanyakan, cuma bertanya doang. Nah kalau ada hukumnya seperti itu bertanya disalahkan ya terserah. Yang terpenting gua nggak pernah bernarasi monolog dalam arti apa namanya penghujatan ya di situ. Yang di luar dari data ya oke. Terima. Sinyal lo putus-putus bro. Bisa tes lagi di. Halo tes. Bagus. Ya oke. Aku ya saya kalau paham ya. Jadi teman-teman jangan kalian merasa aman saat kalian membukakan data. Jadi ada ahli bahasa, ada ahli yang membaca karakter kita. Jadi dengan cara kita bertanya saja mereka bisa tahu anak kita itu tujuannya kepada lol atau memang murni kita apa pasti tahu juga itu. Gitu. Jadi yang dilihat itu ada pemicu. Jadi kalau pertanyaan kita itu memang memicu atau mengundang penghujatan dari lawan kita itu juga kena. Gitu. Makanya enggak semua kita bicara dengan data itu dibenarkan. Gitu. Karena di situ ada maksud dan tujuan, ada ahlinya yang membaca psikolog kita dan cara naratif bertanya kita, menjawab kita. Banyak sekarang kami kan berbeda. Putus. Halo tes sudah ada belum suara guys? Halo. Halo, tes. Sudah dong ya. Jaringan tugas jaringan. Ya jadi gini teman-teman ya. Itu setiap apa yang kita lakukan, narasi, tindakan, itu dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Jadi bukan dari cuma satu sudut pandang. Ya, ibarat kita punya rumah ada 4 sudut yang memantau kita seperti itu. Jadi ada dari sini, dari situ, dari depan, dari belakang, samping, kiri kanan begitu. Jadi akan ada celah kalau kita memang betul-betul di dalam room diskusi atau debat itu ada maksud-maksud tertentu itu langsung ini teman-teman. Contoh, saya kasih contoh. Ada yang gini. Tuhan kamu, contoh ini mohon maaf ya. Ada orang Islam bertanya, Tuhan kamu punya kemajuan enggak? Contoh. Ya, kalau kita lihat secara akal, apakah dia mungkin tidak tahu yang namanya hidup itu laki-laki itu punya? Tapi kan ada bahasa itu untuk memancing keributan. Itu pertanyaan yang tidak logik sebenarnya. Nah, jadi itu yang memancing itu bisa ditandai akun-akunnya orang-orangnya. Begitu.
sama juga pertanyaan kepada Islam. Oh, kalian penyembah batu ya? Padahal mereka tahu Islam tidak menyembah batu. Gitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang kita anggap ada datanya, tapi sebenarnya tujuan kita untuk apa? Untuk memicu keributan, kebencian. Jadi hati-hati, jangan pakai seperti itu. Kalau memang ingin bertanya, bertanyalah. Dan kalau ingin menjawab, jawablah dengan ilmu. Ya betul, hindari perdebatan. Oke, saya naikkan yang berikutnya. Tetap bayar guys, tetap bayar 10 kali lagi untuk sampai ke 100 kali. Halo, selamat gabung. Halo, selamat malam. Saya dengan Bona Kristen. Kristen. Abang mau bertanya atau bernarasi, abangku? Mau bernarasi aja lah. Ya silakan bang, diberikan waktu 2-3 menit. Monggo. Baik, terima kasih. Jadi dari tadi yang saya sudah baca tapping ya kan. Saya boleh juga mewakili Kristen, boleh juga saya mewakili pribadi. Yang tidak setuju dengan Kristen, silakan saja, itu haknya. Saya mau sampaikan terkait dengan logika ini kan sudah kejadiannya itu peristiwa sudah, kalau tidak salah sudah hampir setahun ya, dan sudah beberapa kali juga Bang Logika ini menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf. Bahkan baru-baru ini saya ikuti akunnya kan sudah ada juga video meminta maaf. Jadi dengan adanya itu kami kan juga bisa menilai apakah seseorang itu tulus atau tidak. Ya kami yang tahu gitu loh, bukan orang lain gitu loh. Jadi ya kami sudah memaafkan gitu ya. Itu yang pertama. Lalu kemudian ketika kami sudah memaafkan seseorang, maka itu sudah menjadi ketulusan kami Kristen ya. Itu kami sudah tulus gitu loh. Jadi teman-teman Islam gak usah lah repot-repot lah, repot kali kau ngurusi kami gitu loh. Kami udah maafkan, sudah selesai gitu kan. Jadi nggak usah bernarasi yang macam-macam. Lalu kalian mau melaporkan Logika, silakan laporkan, tapi maaf, jangan mengatasnamakan Kristen. Itu tidak baik. Sekarang kok mengatasnamakan Kristen? Selama ini kalian mengkafir-kafirkan kami. Kafir, kan begitu. Sekarang, cie, kok dibela kafir? Kafir jangan dibela dong. Kok mengatasnamakan? Gitu ya. Jadi kalau kalian mau melaporkan Tuan Logika, atas nama kalian bikin, atas nama Islam dong. Jangan atas mengatasnamakan Kristen. Begitu. Jadi kalau mau melaporkan silakan, itu kan hak setiap warga negara. Tetapi kita mau sampaikan di sini, kok sekarang yang melapor khususnya ya, yang oknum-oknum yang melapor itu mengatasnamakan Kristen. Lo bukannya dari dulu oknum-oknum pelapor ini mengkafir-kafirkan kami. Kok sekarang kau bela kafir-kafir itu, yang kau ucapkan itu gitu loh. Jadi nggak usah lah. Kalau misalnya kalian tidak suka dengan Tuan Logika, itu pribadi kalian. Nggak usah bawa-bawa nama Kristen melaporkan ke polisi gitu loh. Kenapa saya mengatakan itu? Saya ada buktinya kok. Saya ada LP-nya sama saya juga. LP yang di Polda Sumut ada juga di tangan saya. Bahwa di situ jelas tertulis mengatasnamakan atas nama Kristen gitu loh. Siapa yang mendelegasikan itu? Siapa yang menguasakan itu gitu loh? Tapi itu oknum-oknum pelapor ya. Saya tidak mengatasnamakan Islam semua, tetapi oknum-oknum itulah. Jadi kalau sudah kami maafkan Logika, sudah kami anggap selesai, loh kok kalian sewot lagi gitu loh? Kok ngurusin kami lagi gitu? Nggak usah lah, capek-capek kalian itu. Kalau kalian laporkan dia dilaporkan oleh beberapa oknum, silakan aja, itu haknya kok, nggak pernah dilarang gitu. Tapi tolong dong, jangan mengatasnamakan Kristen. Begitu ya. Jadi kita hanya meminta
kan sudah dilaporkan nih tuan logika, ya sudah, kan prosesnya kan pasti jalan gitu. Apakah laporan itu bisa ditindaklanjuti atau dianggap cacat, ya kita tidak tahu, itu kan urusan penyidik. Tapi karena sudah dilaporkan, ya itu sudah ini gitu loh, sudah berjalan atau mungkin masih dalam tahap penyelidikan mungkin atau bagaimana kan gitu ya. Saya yakin juga tuan logika juga siap kok dilaporkan. Nah, lalu karena mungkin atas nama kebencian dalam hatimu sehingga kamu dengan meneror logika, dengan mengkata-katai dengan berbagai macam bahasa, gitu kan? Untungnya buat kamu apa, gitu loh? Buatmu apa, gitu? Jadi gak usah juga kau tuduh Kristen, sekarang Kristen membela-bela penginjak Bible, lalu sudah kami maafkan, kok kamu sewot, gitu loh. Gak usah sewot lah, artinya biarkan itu berproses. Kan sudah dilaporkan tuh mengatasnamakan Kristen yang kalian bilang kafir, sekarang udah kafir nih, gitu ya. Itu aja buat tuan logika. Terima kasih. Ya bang, siap. Aman itu kan masalah itu. Aduh. Oke bang ya, saya ganti dulu. Soalnya jaringan saya jelek bang. Sebenarnya saya pengen naikkan banyak sekaligus. Oke, terima kasih ya. Iya bang. Saya jadi follow ya bang ya. Oke. Lipat aku dan bang lipat. Halo, selamat malam Bang Logika. Selamat malam Kristen. Silakan bang mau bertanya atau mau bertanya? Kristen. Silakan bang mau bertanya atau mau bertanya? Ya, aku bertanya aja yang sebentar aja. Itu karena pernah mendengar Bang Logika, Logika. Aku mau tahu aja bagaimana pendapat abang ada tentang nasihat. Cuma yang itu aja. Orang kenalan. Secara umum mereka ini dikenal orang baik. Ya. Anggaplah pendeta gitu. Baru satu tempat ini. Ya. Abang melakukan satu kejahatan. Yang satu dua-duanya memberikan nasihat. Tapi ada dari satu mereka ini memberikan nasihat itu dia nasihat itu bukan untuk kita baik, bukan, tapi untuk menonjolkan dirinya itu seolah orang yang baik. Dan di situ ada niat untuk apa? Niat untuk menjatuhkan seseorang. Dia niat untuk menjatuhkan abang supaya dia terlihat hebat, dia terlihat baik, dia terlihat peduli dan macam-macam. Padahal dia adalah dalang segala semua itu. Saya abang akan menerima nasihat dari dua orang ini. Abang akan menerima nasihat dari dua orang ini. Kalau Bang Logika dengar begitu kata-kata dari mereka, santainya. Tidak ada yang pusing lagi gitu. Karena aku pun tahu siapapun dia itu tahu. Karena aku ikutin dia juga. Kita pun juga kemarin dia. Memang kita cuma mendengar. Baru kali ini kita naik loh. Tapi ya terus terang lah bangga juga aku dengan Bang Logika ya kan. Berani dia kan berbuat, berani bertanggung jawab gitu aja. Tapi udah tahu kan bang kan maksudnya. Ini terakhir bang ini. Dia mengatakan yang tidak dibenarkan apapun alasannya menginjak, tidak dibenarkan apapun alasannya menginjak kitab suci orang. Betul ya bang ya, seperti ini kata-kata. Tuhan itu maha adil bang. Di sisi lain Tuhan tunjukkan dia itu seperti apa. Abang udah lihat bung videonya, dia mengolok-olok Matius 9 ayat 28 dibaca diolok-olok.
Setelah dia baca dia bilang, oh ini maksudnya panti pijat. Kenapa itu bang? Ya. Dan di tempat lain dia katakan lagi teman-teman, bahwasanya setelah dia bilang, oh ini maksudnya panti pijat, oh ini maksudnya kuli bangunan, ya. Setelah itu dia injak-injak ayat tersebut. Padahal ayat tersebut adalah ayat yang diimani oleh orang Kristen. Tadi dia ngomong tidak dibenarkan apapun menginjak-injak, tapi dia melakukan lebih parah dari saya. Bedanya saya kitabnya langsung, tapi dia melakukan itu ayatnya. Setelah diolok-olok, diinjak-injak, diludahin, terus plus dibakar. Kita punya kok videonya. Bayangkan tuh, gimana perasaan kalian? Tadi ngelarang, kok malah disebutkan? Kalau larang jangan dilakukan dong. Begitu. Silakan bang. Aduh kemit. Nah setelah itu teman-teman ya, dia itu ini nggak mau disalahkan, cari pembenaran. Ya, aku kan cuma menginjak baju, bukan ayat, bukan kitab yang aku injak. Hei, orang nggak botol-botol amat. Ya, orang masih bisa melihat kamu melakukan itu niatnya untuk apa? Karena ayat itu kalian kejam-kejam. Coba di kaos tersebut nggak ada tulisan ayat itu, pasti kalian terima itu. Yang kalian permasalahkan bukan kaosnya, tetapi ayatnya. Terus kenapa saat kalian disalahkan, kalian mengatakan yang kami injak-injak, yang kami bakar itu kan kaos? Padahal jelas yang menjadi masalah adalah Matius 11:28. Tuh, ya. Jadi nggak usah kalian tuh cari pembenaran, salah-salah aja, gentle dikit lah dari laki. Ini dikit-dikit mau dilaporkan, baru kami kan gak salah, kami cuma ini sebagainya. Aduh, biarkan netizen yang menilai. Oke, kita naikkan yang berikutnya teman-teman ya. Kalian dibawa sepanas. Saya di sini bukan untuk berdebat dengan kalian. Ya, yang mau naik silakan bertanya atau bernarasi. Horas Pung, gimana Pung? Saya udah baru tuh Pung. Oh, pas itu. Paham gitu kan? Iya Pung. Gimana Pung, mau bertanya atau bernarasi Pung? Saya hanya mengapresiasi aja sih Pung. Boleh silakan. Tuan logika ini saya salutnya apa? Opung sangat gentleman ya. Satu. Terus yang kedua, Opung itu tegas. Sekarang yang Opung gadang-gadang menjunjung toleransi ya, ya Bung ya. Ya betul. Saya mendukung Opung kalau yang toleransi Opung ya, karena kita di Indonesia ini kan berbagai macam suku. Seandainya toleransi itu terabaikan lah ya, akan terjadi perang, kan, perang bersaudara. Tapi Opung masih mau maju ya, masih mau garda terdepan menjunjung toleransi. Saya mendukung ya Opung ya. Ya siap Pung, siap lanjut Pung. Aku lagi dapur bentar ya. Nah, kalau tentang sekarang ini orang lagi ngompor-ngomporin lah ya, ngompor-ngomporin masa lalu yang Opung pernah nginjak Bible. Itu kalau kami orang Kristen, karena saya kan orang Kristen Opung ya,
kami ya gampang aja sih memaafkan ya Pung. Asal yang penting ngeliat Opung aja kami udah minta maaf, apa sih yang mau diterusin kan begitu ya Pung. Terus jangankan kita yang satu suku orang Batak ya Pung, yang orang lain pun mungkin ya sebagai kita orang Batak, misalnya ada orang lain kita maafin juga kalau orangnya itu berjiwa besar meminta maaf dengan baik ya kan. Itu baru gentleman. Jadi gak usah lah, toh juga Tuhan kau yang tahu semuanya. Umat manusia ini kan hanya bisanya apa sih yang menghakimi ya, emang jadi Tuhan apa sih ya kan. Ya kita hanya disuruh memaafkan orang, itu yang hukum yang paling tertinggi menurut saya Pung. Ya susah sekali memaafkan orang sebenarnya, tapi itulah sebagai kami orang Kristen ya Pung ya, tapi itulah saran toleransi lah ya Pung ya. Saya sangat salut dengan Opung, saya selalu mengikuti baikmu Opung ya. Ya selalu sehatlah Opung dan keluarga anaknya juga ya Pung ya. Ya saya terima kasih Opung. Horas. Makasih ya Pung ya. Ya, saya keluar ya Pung. Oke siap Pung, makasih banyak Pung. Jadi itu teman-teman ya, dari Opung kita Huta Barat. Tapi biarkanlah mereka ini melakukan apapun itu yang mereka mau. Halo, selamat malam Tuan Logika. Halo, selamat malam. Logika. Halo, selamat malam. Logika. Halo, selamat malam. Logika. Halo, selamat malam. Logika. Kenapa suaranya mantul seperti ini? Kenapa suaranya mantul Seperti ini. Ada beberapa orang turun dulu bentar Bang. Apa sakit juga telinga kalau pakai headset? Coba nanti naik lagi Bang ya. Dilempar dengan batu, lempar balik dengan roti ajar luar biasa kasih. Betul Kak, mantap. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Masih Islam Bang? Perkenalkan nama sama agamanya dulu ya Dek ya. Silakan. Jangan ada Bang, jangan ada. Kita pernah satu panggung Bang. Saya bilang perkenalkan nama dan agamanya Dek, supaya saya tahu. Ya, maksud saya jangan panggil saya Adek, karena kita pernah satu panggung. Saya Erik, saya Muslim. Malah khutbah sini. Agamanya, silakan coba diulang lagi. Saya Islam. Oke. Ya, Dek di sini mau bertanya atau mau bernarasi? Enggak, saya bukan masalah bertanya dan bernarasi Bang. Jadi gini Bang. Dan di sini ada dua pilihan, bernarasi atau bertanya. Mau menanggapi narasi itu bertanya Bang, asalnya begini Bang. Di saat masalah ini sudah mulai berat, Abang menjadikan api seolah-olah api ini paling salah Bang. Abang nggak menghargai ini. Oke, ini saya turun dulu teman-teman ya. Bentar lagi saya ada urusan penting. Bentar ya. Ya, saya ada urusan bentar. Saya turun dulu. Nanti saya lihat lagi ya.